Oke, jika di antara kita ada yang pernah ngalamin mogok di tol dan bingung ya, mau pakai mobil direct dari tol atau dari luar, kita nggak bisa pakai mobil direct dari luar karena memang aturannya sudah seperti itu gitu ya. Dan itu gratis sampai pintu tol terdekat. Aturan aturan lempengnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau diantarkan ke bengkel terdekat misalnya atau ke tujuan apa namanya ke rumah misalnya gitu ya. Nah, ini ada hitungannya sendiri nih. Jadi kalau misalnya memang seperti itu, kemarin itu pengalaman gue saat gue kehabisan bensin di tol, uh, sampai tol terdekat gratis. Tapi kalau misalnya mau lanjut lagi nih ke rumah atau ke bengkel atau ke tujuan kita yang lain, itu ada biayanya 100.000. Selanjutnya per kilometernya itu kalau nggak salah 11.000 ya, kalau nggak salah segitu. Nanti gue kasih lihat ini ya deh, apa namanya capture-nya. Sesuai dengan pengalaman yang pernah gue alamin, pertama kali banget gue mogok di tol itu dulu tengah malam. Kalau nggak salah tuh sekitar jam 2 pagi lah ya. Tetapi jam segitu tuh dulu pas lagi momen-momennya orang balik mudik. Mudik akhir tahun lah ya, berbarengan akhir tahun dan Natalan dan Kurban waktu itu. Gue lupa tahunnya tahun berapa. Tapi itu berbarengan. Gue begitu keluar dari tol Cipularang masuk ke Japek, kayaknya seinget gue itu sebelum rest area pertama tuh. Berarti kilometer 68, 69 kurang lebih di situ ya, arah ke Jakarta. Itu gue mogok dan datangnya cepet banget. Gue nggak tahu cepetnya itu karena kita nelpon atau sesaat berbarengan. Memang waktu itu ada PJR datang. Habis itu PJR kayak ngontek pakai HT-nya dia dan gak lama datang, itu cepet banget. Nah, yang kedua, gue pernah ngalamin mogok juga pakai mobil ini, tapi ini karena kehabisan bensin. Itu sih itu jelas karena kesalahan gue menunda buat isi bensin gitu. Dari arah barat, arah Jakarta, gue mau keluar di Karawang Timur tadinya. Begitu lewat rest area sebelum Karawang Barat, gue tuh sebenarnya udah mikir gue harus isi bensin di sini nih. Ah, tapi kayaknya masih cukup gitu kan. Jadi gue melewatkan rest area itu. Terlebih juga saat itu memang gue posisi ada di kanan terus. Jadi ketutup mobil-mobil gede lah, gue nggak bisa motong waktu itu. Jadi itu jadi alasannya udah lantar deh. Begitu apa namanya kilometer 45 atau 44, gue lupa apa 46 gitu. Pokoknya sebelum keluar Karawang Barat, mobil gue tiba-tiba mati nih, lagi kenceng teng, mati, bensinnya habis. Untungnya gue masih bisa menepi tuh. Jadi karena masih ada speed, gue netralin, gue ngasih sen kiri, ngasih hazard. Beruntungnya mobil-mobil gede itu jaraknya agak berjauhan, jadi gue bisa motong pelan-pelan hingga akhirnya sekitar nggak sampai 1 kilometer, mungkin sekitar 200 meteran sebelum pintu tol, mobil gue blek mati. Jadi nanggung banget tuh. Gue nelpon derek juga, dereknya cuman ngederek cuman nggak nyampe sekilo dari pintu tol Karawang Barat sampai ke pom bensin BP itu, deket banget gitu. Nah, tapi di situ gue lebih lama nunggunya. Di call center si petugas bilang tunggu sampai sekitar 30 menitan, kalau nggak ada mobil datang, telepon mereka lagi gitu. Cuman begitu 30 menit nggak ada datang, terus kayaknya hampir 1 jam gue nunggu, baru tuh ada yang datang tuh. Nunggunya sejam, ngantrinya paling cuma beberapa menit. Nah tapi kejadiannya memang seperti itu. Terus masalah biayanya gimana? Kalau waktu di apa namanya mogok di kilometer 68 69 itu gue ngedereknya sampai ke Cikarang, lumayan jauh. Jadi di situ ada nego lah, kita ada nego, kira-kira mereka mintanya berapa, kita sanggupnya berapa, sampai akhirnya ketemu gitu. Tapi ya pada akhirnya dianterin sampai ke tujuan yang kita mau gitu. Jadi ada negosiasi dan ini harganya agak buta, itu pinter-pinternya kita aja gitu. Terus yang kedua, mogok yang kedua kali yang di Karawang Barat itu mereka pure sama sekali nggak ada minta, sama sekali nggak ada minta, karena nganterin cuman pluk gitu keluar ya. Terus dari pintu tol pun juga jaraknya cuma 200 meter, 300 meter gitu. Jadi itu sengasihnya gue aja. Mereka nggak minta, cuman gue bilang, Pak ini buat kopi, buat rokok. Nggak ada komplain, nggak ada minta nambah, nggak ada apa ya. Mereka langsung bilang, makasih Pak, saya langsung jalan. Udah selesai di situ. Jadi lagi-lagi memang kadang balik lagi ke personalnya ya.
perusahaan sudah mengatur regulasinya seperti apa, tapi kalau di lapangan ya balik lagi ke kitanya. Dan saran dari gua, itu kan di situ dalam kondisi kita yang terjepit, kita yang butuh. Di saat kita misalnya dimintain sekian rupiah, saran gua sih nggak usah kayak orang-orang sekarang yang diviralin, diviralin, diviralin. Nggak perlu segitunya. Yang penting yang pertama tujuan kita tercapai dulu deh. Tujuan kita apa? Kita bisa didirect sampai ke tujuan. Nah, masalah biaya dan lain-lain nego dulu. Setelah tujuan kita tercapai, lu mau viralin kayak mau apa terserah. Cuman tanggung jawab sendiri dengan konsekuensi yang akan didapat nantinya. Baik buat kita yang viralin atau kita juga harus bikin konsekuensi dia sebagai orang yang bekerja di situ. Gitu. Jadi kita pertimbangin aja kira-kira plus minusnya kayak gimana gitu. Dan itu sedikit pengalaman gue mengenai jasa marga jalan tol yang ya mereka mayoritas pengelola jalan tol di Indonesia, dan kurang lebih pelayanannya seperti itu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang atau lebihnya silahkan sampaikan aja di kolom komentar, karena begitulah adanya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.